Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan lagi yang Kau anugerahkan bagi kami di hari ini. Kami akan renungkan firman-Mu, buka hati kami ya Roh Kudus, terangilah biar kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 bagiannya yang kedua. Kasih itu murah hati. Ini sekaligus menjadi tema kita. Kasih itu murah hati. Nah Bapak Ibu, ada satu artikel yang menuliskan tentang seorang anak kecil yang membawa beberapa kue di keranjang untuk dijual. Ini dagangannya. Kue itu buatan ibunya dan hasil dari penjualan itulah yang mereka gunakan untuk mereka bertahan hidup. Namun anak itu sering membawa uang itu kurang atau tidak seperti hasil jualan gitu ya. Ya. Tetapi ibunya tidak memarahinya. Ibunya justru memeluknya dan mengasihinya karena dia sudah berjerih lelah menjual kue. Nah, saudara, rupanya mengapa anak itu membawa uangnya kurang? Karena anak itu sering memberikan kue kepada orang-orang yang lebih membutuhkan darinya. Jadi di jalan mungkin ada orang minta kue, orang-orang susah, gitu ya. Tapi dia beri tanpa membayarnya, ya. Sehingga dia dijuluki si anak yang murah hati, ya. Walau pada kenyataannya ia sendiri kekurangan. Nah, kebaikan hatinya ini pun akhirnya menyebar ke berbagai pelosok desa dan wilayah itu. Sehingga banyak orang yang kemudian mencarinya, mereka berlomba dan berduyun-duyun untuk membeli kuenya. Nah, dari kemurahan hati yang dimiliki, akhirnya ia menerima kemurahan dari Tuhan. Ia dan ibunya membuka toko kue yang tentu lebih besar dan mereka tidak perlu lagi berkeliling-keliling, ya. Karena mereka sudah punya modal yang cukup untuk membangun satu toko, ya. Luar biasa, diberkati. Dan mereka bisa mempekerjakan beberapa pekerja yang ada di desa itu. Sehingga hal itu membuatnya lebih semakin bermurah hati. Jadi mereka malah semakin bermurah hati. Nah, maka berdasarkan kisah ini, kita akan melihat beberapa pelajaran penting untuk menjadi berkat bagi kita. Yang pertama bahwa murah hati bisa terjadi hanya apabila seseorang mengalami kasih sejati. Itulah kasih Allah. Ini harus menjadi dasarnya. Dasar dari seorang bisa bermurah hati itu karena dia mengalami kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7b berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang memiliki, yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan kata lain, murah hati tidak bisa dialami dan dihidupi oleh mereka yang belum mengalami kasih Allah. Belum lahir dari Allah, belum diperdamaikan oleh Allah. Mengapa? Karena murah hati tidak bisa dilakukan oleh mereka yang di dalam hidupnya masih ada kutuk dosa, masih ada luka batin, masih ada akar pahit, masih ada kebencian, masih ada dendam, dengki, masih ada kemarahan, sakit hati, dan masih ada ketertolakan dalam hidupnya. Murah hati sesungguhnya hanya bisa dan baru kita bisa hidupi dan berdaya oleh mereka yang sudah terlepas dari semua ikatan dan belenggu dosa masa lalu ini. Sehingga dengan dia mengalami kasih Allah, maka kasih Allah itulah yang akan memampukannya bermurah hati. Itu sesungguhnya dasarnya. Ya, saudara, orang bisa memberi tanpa kasih. Dia punya kemampuan, ya bisa beri-beri saja kan. Tapi tidak lahir dari kasih. Lahir dari dia mampu. Tetapi orang tidak bisa tidak memberi jika di dalam hidupnya sudah ada kasih. Maka sekalipun dia kurang, dia akan memberi. Karena beri itu sesuatu atau kemurahan hati itu sesuatu yang lahir. Bukan karena mampu, tapi karena hati yang bergelora, yang membara untuk mau berbagi dengan orang. Nah, itu hanya ada kalau ada kasih Allah. Ini yang terjadi pada jemaat Makedonia kan. Dikatakan sekalipun mereka
ya diterpa oleh berbagai penderitaan, oleh berbagai cobaan, tapi mereka apa? Ya, penuh sukacita. Sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi ini yang harus disadari. Ya. Nah, karena itu cirinya seperti apa murah hati itu? Kalau tadi dasarnya, cirinya apa? Yang pertama ya spontanitas. Kalau murah hati spontanitas, tidak dibuat-buat, tidak rekayasa begitu ya. Tidak direncanakan juga. Semua terjadi ketika dia melihat sekelilingnya dan dia ibah, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia melakukan. Kemudian dilakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kemudian tanpa syarat. Ya. Mau siapa saja, ya orang, ya anak kecil, orang besar, orang seperti apa sukunya, agamanya, dia pasti memberi. Kemudian tanpa batas, tidak hanya di sini, tapi di tempat dimanapun dia berada, pasti hati dan gaya hidup memberi atau bermurah hati itu pasti dia akan lakukan. Cirinya yang berikut dikatakan, ya memang dia rela merugi, berkorban, gitu ya. Sama seperti anak tadi yang jualan kue, ya kekurangan dia, tapi dia bisa melakukannya. Atau juga seperti janda di Sarfat, ya, walaupun cuma hanya segenggam tepung itu dan dia akan hidup dengan anaknya hanya itu, tapi dia juga bisa memberi kepada Elia, ya. Kemudian apa? Ya, orang yang bermurah hati itu orang yang melakukan lebih dari apa yang sesungguhnya menjadi standar dunia ini. Ya. Kalau orang ya meminta dia berjalan 1 mil, ya dia berjalan 2 mil, ya. Kalau orang ya meminta bajunya, dia kasih jubahnya. Kalau orang tampar pipi kiri, dia kasih pipi kanannya. Itu bicara tentang apa? Ya bermurah hati itu melakukan yang lebih dari apapun yang dilakukan dunia ini. Bahkan dia mendahulukan orang-orang. Ya, kalau ada orang-orang tua, ya dia dahulukan, dia menghormati. Nah itulah ciri-ciri orang yang memberi. Orang yang memberi atau orang yang bermurah hati juga adalah mengampuni. Bukan hanya pada sesama yang telah berbuat salah padanya, tapi sekalipun itu musuhnya pun dia bisa mengampuni. Itulah orang yang memiliki ciri murah hati. Dan sebagai akibat dan berkatnya dikatakan orang yang bermurah hati memiutangi Tuhan. Dikatakan Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Dan Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan inilah sesungguhnya yang harus hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Maka mari wujudkanlah buah daripada kasih. Itulah murah hati. Kiranya Tuhan menolong dan memeteraikan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk berbagi, memberi, dan kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.